Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hari Ristanto. Saya dosen pada program studi pengelolaan usaha rekreasi jurusan kepariwisataan di Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun mata kuliah yang akan disampaikan adalah salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu usaha pariwisata dan rekreasi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dan diperuntukkan bagi mahasiswa di semester 2. Mata kuliah ini akan mempelajari terkait sejarah, konsep, jenis-jenis dan bidang dalam usaha pariwisata dan rekreasi. Dan mata kuliah ini juga akan mengkaji kebijakan-kebijakan terkait usaha pariwisata dan rekreasi itu sendiri. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan bisa memahami konsep dasar pariwisata dan rekreasi, mengetahui ruang lingkup usaha-usaha pariwisata dan rekreasi, memahami fungsi-fungsi dasar dalam pengelolaan usaha pariwisata dan rekreasi, serta menemukan kebijakan dan aturan terkait usaha pariwisata dan rekreasi. Sedangkan untuk bahan kajian yang akan disampaikan terkait filosofi dan sejarah rekreasi, konsep dasar rekreasi, aktor-aktor atau pihak yang terlibat dalam penyediaan kegiatan rekreasi, fungsi dasar manajemen, serta kebijakan-kebijakan terkait usaha pariwisata dan rekreasi itu sendiri. Sedangkan untuk metode pembelajaran, digunakan pendekatan student-centered learning, di mana mahasiswa tentunya akan bersifat aktif di sini, melalui tatap muka di kelas, diskusi dan tanya jawab tentang tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa. Dan untuk sistem penilaian mata kuliah itu sendiri, UTS bobotnya adalah sebesar 20%, UAS 30%, sedangkan sisanya 50% adalah untuk tugas dan keaktifan mahasiswa selama pembelajaran di kelas. Dan indikator untuk penilaian tugas itu sendiri adalah berdasarkan kepada isi dari mind map tugas tersebut, ketepatan waktu pengumpulan, serta analisis dan kesimpulan dalam tugas yang diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan mata kuliah usaha pariwisata dan rekreasi, dan selanjutnya kita akan menyaksikan proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Gimana, sehat? Makasih ya sudah prepare paparan saya hari ini. Saya akan absen dulu. Oke, Adinda Nur Archandra. Hadir Pak. Adinda Putri Lestari. Hadir Pak. Arya Bayu. Hadir. Terakhir Siti Alia Maharani. Oke, terima kasih, berarti lengkap ya hari ini ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif, ya kan? Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada kalian tentang usaha di sektor pariwisata, ya kan? Kalau kita kembali di Undang-Undang 10/2009, ya, ada 13 jenis usaha pariwisata yang ada. Oke, sekarang kita khusus membahas mengenai ekonomi kreatif. Tapi sebelum masuk ke ekonomi kreatif, pembahasan hari ini dari pertemuan minggu lalu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Yes. Nasmi. Silakan Nasmi. Jadi saya kemarin sempat ngomong video Pak terkait di Desa Batubaran di Gorontalo itu dulunya penduduk sana itu merupakan seorang nelayan. Namun di sekitaran perairan Batubarani itu ternyata menjadi salah satu lintasan lintasan migrasi hiu paus. Nah, mengetahui hal tersebut, para warga pun mencoba memanfaatkan hiu paus itu untuk menjadi daya tarik wisata mereka. Nah, aktivitas wisata yang mereka tawarkan itu seperti berfoto di atas perahu bening yang di sampingnya itu hiu pausnya muncul di permukaan laut gitu Pak. Nah, di benak para warga itu, supaya hiu paus itu selalu datang ke tempat mereka setiap hari, mereka dikasih makan dong. Nah, cara mereka menarik hiu paus untuk muncul ke permukaan laut pun sama dengan cara dikasih makan. Tentunya hal ini sangat beresiko bagi kelangsungan hidup hiu paus di laut bebas.
Nah, sedangkan mengetahui perekonomian masyarakat sekitar dari daya tarik wisata ini jauh lebih tinggi dibandingkan saat mereka menjadi nelayan, mereka jadi sangat ketergantungan dengan wisata ini. Nah, pertanyaan saya, gimana sih solusi yang tepat untuk terciptanya keseimbangan antara hiu paus, perekonomian warga, dan daerah sekitar yang sudah terlanjur kebergantungan dengan usaha pariwisata tersebut? Terima kasih. Ya, Len? Paham ya yang tadi ditanyakan ya? Jadi ini terkait dengan pembahasan minggu lalu. Ada katakanlah jalur hiu paus yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, tapi masyarakat sekitar menjadikan jalur hiu paus ini justru sebagai daya tarik, sebagai atraksi, ya kan? Supaya wisatawan banyak datang ke sana, banyak melihat. Tapi si katakanlah hiu paus ini atau whale shark ini dikasih makan, ya kan? Sehingga ada ketergantungan bagi si whale shark untuk muncul ke permukaan karena apa? Ada makanan tadi. Tetapi akhirnya apa? Masyarakat lokal juga sama memanfaatkan keberadaan whale shark ini akhirnya dengan memberikan makanan. Tadi pertanyaannya, ada yang ingat apa yang ditanyakan oleh Rasmi? Bagaimana menjaga keseimbangan? Arya, minta tanggapan. Kira-kira menurut kamu seperti apa? Menurut saya kalau kan ini kan berarti kan masyarakat sama whale shark itu mungkin memiliki hubungan mutualisme ya, jadi kita saling diuntungkan. Mungkin masyarakat dari pariwisata yang datang, whale shark dari makanan yang datang. Jadi menurut saya itu sudah mencapai keseimbangan. Mungkin dipertahankan aja untuk kelestarian dan tidak over penggunaan itu, jadi jangan sampai rusak atau rusak atau gimana. Jadi ngasih makan pun juga harus ada kayak ketentuannya, karena kan bahkan kalau misalnya di taman safari atau di zoo gitu kan ada kayak peraturan untuk jangan ngasih makan hewan. Ya pasti itu ada alasannya, dan saya harap masyarakat lokal itu udah paham kalau misalnya whale shark itu makannya ini supaya tidak merusak pola makan natural mereka gitu sih. Terima kasih. Setuju nggak kira-kira? Ada yang punya tanggapan berbeda? Silakan. Kalian mungkin punya tanggapan berbeda? Kalau misalnya tanggapan sendiri dari studi kasus itu terdapat ada 3 poin utama, itu di sektor pariwisata, kelautan, dan perikanan. Jadi hubungan antara para pemangku kepentingannya juga harus selaras, Pak. Dikarenakan takutnya pasti ada bentrok, karena ini kan untuk support ekonomi pariwisata lokalnya. Tapi bagaimana kalau misalnya tidak ada regulasi atau aturan yang jelas, sehingga kelautan dan perikanannya jadi ikut rusak juga karena pariwisatanya. Oke, baik, itu di bidang pariwisata memang menghasilkan uang. Namun kalau misalnya tidak dikaji secara mendalam di bagian kelautan dan perikanannya, dan ekosistemnya jadi rusak, itu yang akan membahagiakan karena pariwisata juga tentu saja jadi tidak berkelanjutan. Solusinya adalah para pemangku kepentingannya harus juga dapat bekerja sama, tentunya dengan kajian dan regulasi yang jelas. Oke, makasih. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Begini. Saya tanya dulu kepada kalian. Ada yang pernah ketemu atau melihat atau sengaja datang menyaksikan whale shark? Belum. Alhamdulillah saya udah. Jadi begini. Saya kebetulan waktu itu di Gorontalo. Di Gorontalo. Nah, karena sektor pariwisata ini menjadi salah satu sektor andalan, untuk provinsi Gorontalo, maka karena keberadaan whale shark ini dimanfaatkan akhirnya oleh masyarakat setempat, termasuk oleh dinas pariwisata, dimanfaatkan. Tetapinya nih, pengunjung kan datangnya belum diatur, dia bisa datang kapanpun, ya kan? Sedangkan whale shark dia punya jam makan dong. Ya, hewan itu punya jam makan. Kan berbeda. Kalian juga pasti punya jam makan kan? Kapan makannya seperti itu, kapan minum kalian, ya kan? Hewan pun juga sama. Nah, yang menjadi bahaya tadi kalau menggunakan kata bahaya, yang membahayakan jalan. Di sini akhirnya apa? Ada ketergantungan, ya kan? Ada ketergantungan bagi katakanlah orang-orang untuk bisa memanggil whale shark tadi, ya kan? Whale shark
bisa muncul ke permukaan kalau dikasih makan. Ini kan berarti pas ada pengunjung. Bagaimana saat tidak ada pengunjung? Berarti tidak dikasih makan. Mereka mencari makan secara alami, ya kan? Syukur-syukur kalau pengunjung katakanlah ada terus menerus. Si whale shark bisa dikasih makan secara terus menerus, ya kan? Tapi kan itu tidak menjadi alami, ya. Akhirnya apa? Whale shark pun tergantung terhadap makanan yang dikasih, karena tadi tujuannya untuk memanggil supaya bisa disaksikan oleh turis, seperti itu, ya kan? Ini sebetulnya penuh resiko, memberikan keuntungan kepada masyarakat lokal untuk bisa menyewakan perahu, menyewakan kamera, bahkan sampai gear untuk snorkeling supaya mereka bisa melihat atau berenang bareng whale shark, seperti itu, ya kan? Ini memberikan keuntungan kepada masyarakat lokal. Tapi apa dampak negatifnya tadi? Ketergantungan whale shark terhadap makanan yang diberikan oleh masyarakat untuk mengangkat ke permukaan, itu yang menjadi permasalahan kita, ya kan? Sebaiknya tadi kalau bicara solusi, pihak pengelola harusnya mengatur, membuat jadwal, ya kan? Pengunjung tidak bisa datang seenaknya. Pengunjung dikasih aturan bahwa jam berkunjung adalah jam sekian, jam sekian, jam sekian, ya kan? Sehingga apa? Waktunya makan whale shark yang mereka makan. Walaupun jujur akhirnya tidak alami lagi kan, karena dia tidak mencari makan secara natural. Di sini mereka betul-betul bergantung kepada yang namanya makanan yang diberikan oleh masyarakat. Jadi jawabannya seperti itu. Solusinya ya kita harus sama-sama memberi istilahnya pemahaman terhadap masyarakat lokal seperti apa. Dia usaha pariwisata, betul kan? Memberikan keuntungan terhadap masyarakat lokal. Tapi jangan lupa ekosistem tadi disampaikan, ya kan? Kalau sekarang pola hidup dari whale shark-nya berubah, kedepannya akan seperti apa nggak tahu. Ya kan? Kalau whale shark hanya muncul pada saat dikasih makan, kedepannya akan seperti apa? Tadi disinggung. Kalau tiba-tiba turisnya datang, apa terus kemudian whale shark tidak makan? Ya kan? Resiko ya? Semuanya resiko. Nah ini harus diambil solusi, diputuskan secara bersama. Menguntungkan kepada wisatawan yang datang, menguntungkan kepada masyarakat yang mengelola, termasuk tentunya pihak pemerintah. Dinas pariwisata di sini harus mengatur seperti itu. Ya, jangan hanya berpikir keuntungan ekonomi semata, kemudian kita juga merusak ekosistem yang ada. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita bicara terhadap yang namanya usaha di sektor pariwisata. Oke, ada lagi? Atau kita bisa lanjut ke topik yang baru? Cukup, pertanyaan cukup ya? Terjawab ya? Oke, kita masuk sekarang ke khusus mengenai ekonomi kreatif. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Ini ada beberapa pengertian di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Yang Anda perhatikan, poin pertama, ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Ini pengertian, dan ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Ya, kalau kita mengacu kepada Perpres, ya, karena yang namanya ekonomi kreatif juga punya rencana induk. Ya, kita menyebutnya dengan Green Decraft, rencana induk pengembangan ekonomi kreatif. Ya. Itu ada di Perpres nomor 142 tahun 2018. Perpresnya lahir duluan sebelum undang-undang. Ya. Oke. Nah,
di dalam Perpres 142 2018 itu yang namanya subsektor ekonomi kreatif disebutkan ada 16. Ada 16 subsektor ekonomi kreatif. Tapi setelah dikaji, ya kan, oleh pemerintah, baik katakanlah Kementerian Pariwisata, kemudian Bappenas, itu ternyata dari 16 ini harus ada yang dipecah. Karena kalau Anda membaca di dalam Perpres 42 2018, 16 subsektor ekonomi kreatif, salah satunya ada bicara tentang game. Games ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Permainan, ya kan? Padahal yang namanya games atau permainan ini bisa yang sifatnya teknologi, ya kan? Tapi bisa juga permainan yang sifatnya tradisional. Seperti itu. Sehingga berdasarkan kesepakatan ini dirubah, ya, dirubah dan tertuang juga di dalam aturan. Ya. Kita lihat sekarang jumlahnya. Nah, ini ada di dalam Perpres 18 2020. Ya. Dari yang tadinya 16 sekarang menjadi 17 subsektor ekonomi. Ada periklanan, arsitektur, penerbitan, desain komunikasi visual, fotografi, seni pertunjukan, televisi radio, desain interior, seni rupa, desain produk, aplikasi, kemudian ada kuliner, fashion, kria, ada permainan, musik, film, animasi, dan video. Ya. Nah, ada yang disebut dengan sektor unggulan, subsektor unggulan, tapi ada juga yang disebut dengan subsektor prioritas. Yang unggulan ini ada 3. Ada kuliner, kemudian ada fashion, ada kria. Kria itu kerajinan, ya. Kria itu kerajinan. Kenapa dikatakan subsektor unggulan? Kenapa yang ini belum? Kemudian yang ini subsektor prioritas. Pertanyaannya, kenapa yang 3 ini, kuliner, fashion, kria, sudah dikatakan sebagai subsektor unggulan? Ada yang kira-kira bisa memberikan pendapat? Arya, silakan Arya. Oke Bapak, mungkin untuk mengapa 3 sektor itu dinamakan subsektor unggulan, mungkin dari kemampuan mereka untuk dalam mendapatkan revenue dan ekspor ke dunia internasional. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Setuju atau ada tanggapan berbeda? Setuju. Oke. Kenapa dikatakan subsektor unggulan? 3 subsektor ini, kuliner, fashion, dan kria, dia sudah bisa memberikan nilai keuntungan yang cukup besar. Sudah dilakukan ekspor, sudah dikenal di mancanegara, ya kan? Silakan. Kalau Anda tidak percaya, makanan Indonesia rasanya hampir di seluruh dunia orang tahu, ya. Apa yang paling terkenal kira-kira kalau makanan Indonesia? Rendang, apalagi? Indomie, Nasi goreng, Indomie, ya boleh lah walaupun kemasannya. Nggak boleh disebut merek. Oh ya. Mie instan. Kan? Oke, itu rasanya sudah cukup terkenal, banyak bahkan sampai diekspor, ya kan? Di restoran-restoran di luar negeri atau di mancanegara, bahkan restoran Indonesia itu sudah banyak, ya, di wilayah Asia, Amerika, Eropa itu sudah banyak restoran Indonesia yang memang menawarkan makanan khas Indonesia seperti itu. Dan ternyata peminatnya banyak, ya. Orang-orang asing pun banyak yang suka dengan makanan Indonesia. Kemudian fashion, Indonesia terkenal dengan tekstilnya, kan? Dan tekstil Indonesia ternyata sudah diekspor banyak ke mancanegara. Seperti itu. Ya. Banyak pabrik-pabrik di Indonesia yang katakanlah mengekspor bahan baku tekstil seperti itu, ya kan, ke luar negeri. Bahkan pakaian-pakaian tradisional, batik misalkan. Saya misalkan batik, orang semua tahu itu dari Indonesia, kan? Batik dari Indonesia. Kita punya hari batik. Tapi di luar negeri itu yang namanya batik juga menjadi apa? Kira-kira favorit.
bagi orang asing kalau dia mengenakan batik seperti itu. Ya, bahkan fashion show ya, di Eropa itu ada yang memang melaksanakan pakaiannya semua dengan batik. Desainernya dari mancanegara, tapi bahan atau tekstil atau motif yang dipakai batik. Bangga gak kita? Bangga kan? Batik terkenal di mancanegara, diekspor. Kriya atau kerajinan juga sama, diekspor ke luar negeri. Ya kan? Kalau Anda pernah ke Jogja, mungkin pernah ke Bali, ya kan? Ada banyak kerajinan tangan kan di sana kan, dari kayu atau dari kulit atau apapun lah, seperti itu banyak sekali. Dan itu juga ternyata peminatnya banyak di luar negeri. Mereka tahu dari mana? Karena mereka pernah datang ke Indonesia, mereka pernah berwisata di Indonesia, ya kan? Kemudian beli oleh-olehnya apa? Kriya, kerajinan, jadi souvenir seperti itu. Bahkan sampai yang namanya kayu-kayu berat pun yang diukir, yang dihias itu diekspor ke mancanegara. Ya. Kayu-kayu apa? Kalau rumah-rumah besar tuh kebiok, tahu? Pernah dengar kebiok? Itu bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Ya kan? Dengan nilai yang fantastis, bukan murah, mahal. Ya, tapi diekspor ke luar negeri. Belum lagi kerajinan-kerajinan dari kayu, dari kulit yang kecil-kecil seperti itu. Itu banyak diekspor ke luar negeri. Bahkan yang namanya ornamen di hotel di luar negeri, di restoran atau di rumah-rumah orang asing di Eropa, itu banyak yang ornamennya menggunakan kerajinan atau kriya dari Indonesia. Berarti memang kenapa dikatakan unggulan? Ini sudah menunjukkan, ya, menunjukkan nilai ekonomi yang memang besar. Ekspor sudah dilaksanakan, sudah sangat terkenal. Ini yang unggulan. Lalu ada prioritas. Prioritas ini ada permainan, ada musik, kemudian ada film, animasi dan video. Kenapa dikatakan prioritas? Apa kira-kira? Kenapa tidak masuk kelompok yang biasa saja? Kenapa dikatakan sebagai subsektor prioritas? Ada yang mau menanggapi? Galen, silakan. Karena kenapa di permainan musik dan film animasi dan video itu ditaruh di subsektor prioritas, dikarenakan mereka memiliki potensi pangsa pasar yang luas. Namun di Indonesia sendiri untuk seperti permainan, musik dan film animasi dan video itu masih dalam tahap pengembangan. Jadi belum sepenuhnya sempurna dan masih belum bisa menyaingi yang ada di luar negeri. Namun kalau misalnya melihat di tahun 2025 ini, subsektor prioritas ini sudah memberikan keuntungan yang banyak dan sudah berkembang pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga kedepannya subsektor prioritas ini sangat berpotensi sekali untuk masuk ke subsektor unggulan. Oke, terima kasih. Setuju ya? Setuju. Atau ada tanggapan berbeda? Setuju ya? Ada yang mau ditanyakan tentang subsektor ekonomi kreatif? Mau nanya, Silakan. kan seiring itu kan trennya pada banyak yang berubah-ubah gitu kan Pak. Oh. Kalau misalnya salah satu dari subsektor yang biasa itu ada yang punya potensi yang lebih besar untuk jadi unggulan tuh, apa kita harus suatu saat kayak berganti-ganti gitu untuk subsektor prioritas, apa 3 itu dulu kalau udah jadi unggulan baru nambah lagi subsektor prioritasnya yang lain gitu. Oke, terima kasih. Oke, saat ini ada 3 subsektor unggulan. Dan ini datanya ada, angkanya ada. Ya, sudah memberikan nilai ekonomi, nilai US dollar yang dihasilkan dari 3 subsektor unggulan ini sudah ada. Gitu. Kalau katakanlah, apakah mungkin tren berubah? Bisa jadi kan? Kenapa? Karena persepsi orang, kesenangan orang, tren kalian dia bisa berubah kan? Ya. Saat ini senangnya masyarakat terhadap apa? Itu yang dikembangkan. Tapi kalau satu waktu kemudian trennya berubah, ya kita mengikuti trennya baru lagi. Mau tidak mau, yang baru pasti akan didorong. Selama dia bisa menunjukkan, memberikan nilai ekonomi secara
besar, terus tinggi, pasti pemerintah pun juga akan berpikir ke sana. Bagaimana dia kita dorong? Bukan berarti kemudian unggulan prioritas hanya ini saja yang didorong oleh pemerintah. Tidak, semua 17 subsektor aircraft ini didorong oleh pemerintah. Hanya saja dibedakan karena tadi nilai keuntungan yang diberikan jelas sudah berbeda. Apapun tadi kalau Anda bicara ke definisi yang bisa memberikan nilai di sini itu diangkat, diangkat untuk mendorong perekonomian masyarakat. Oke, kurang lebih seperti itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau disampaikan? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, materi ini sudah ada, sudah saya bagikan oleh kalian ya. Minggu depan kita akan membahas terkait mengenai Travel and Tourism Development Index. Ya, di situ Anda bisa melihat mengenai indikator-indikator yang memberikan penilaian terhadap sektor pariwisata di Indonesia. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau ada kelebihan atau nilai plus, bagaimana kita mempertahankannya? Kalau katakanlah ada kekurangan, kira-kira solusi apa yang harus diambil oleh pemerintah? Solusi apa yang harus diperbaiki? Ya, tidak hanya pemerintah, tentunya kita sebagai masyarakat, yang pelaku usaha juga sama-sama, ya kan, mencari solusi untuk bisa mengangkat indikator-indikator yang katakanlah memang dianggap rendah. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan? Cukup. Oke, kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Silakan Anda buka atau download ya Travel and Tourism Development Index terakhir itu 2024. Jadi minggu depan kita bahas indikator-indikator yang ada dari TTDI 2024. Oke? Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.